Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi nih, kok bismillahnya terus-terusan. Hai, kita ini kan mau di ruang ngaji, mau ngaji. Udah bismillahnya di awal, setelah itu ayo kita ngaji. Lah, kan apa-apa kudu bismillah, Bib. Iya, apa-apa kudu bismillah, tapi nggak gitu juga konsepnya, bukan bismillah, 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 bismillah. Kapan ngajinya kalau kita bismillah, bismillah terus? Soalnya katanya bismillah itu termasuk ibadah yang ringan tapi pahalanya besar. Jadi ya setiap mau ngapa-ngapain aku bismillah, sampai tadi aja pengen napas aja aku bismillah dulu. Nah gitu. Ini kan, jadi salah lagi. Nggak salah, cuman kurang tepat aja. Memang benar, kata Nabi Muhammad, segala sesuatu yang tidak diawali dengan bismillah dalam hal kebaikan, maka ada sesuatu yang kurang dari keberkahannya, bahkan terputus keberkahannya. Berarti benar tadi. Benar, tapi nggak juga sampai mau nafas per nafas, bismillah. Bismillah, yang enggak kan kita juga ada kegiatan lain. Cuma ketika mengawali sesuatu yang baik, awali dengan bismillah. Misalnya mau minum, bismillah. Udah, setelah itu ya minum. Oh gitu. Tapi kan memang ada hukumnya kan, Bib? Maksudnya kayak iya, ada hukumnya. Tapi berlebihan juga dalam beribadah itu nggak boleh dalam agama. Sampai mengganggu kegiatan kita atau membahayakan diri kita. Kayak cerita 3 anak muda itu pengen lebih dari Nabi Muhammad. Dia selidiki tuh Nabi Muhammad gimana hidupnya. Nabi Muhammad itu ternyata ketika berpuasa masih makan sahur. Biar lebih dari Nabi Muhammad saya gak makan sahur. Padahal makan sahur itu sunnah. Iya. Kemudian yang satu lagi, Nabi Muhammad itu kalau sholat malam masih tidur. Ya udah saya gak tidur. Tidur dulu maksudnya gitu kalau Nabi Muhammad? Iya, tidur dulu dan setelah itu udah. Nabi Muhammad kan nunggu subuh tapi tidur terlebih dahulu, waktunya tidur ya tidur gitu. Yang ketiga, Nabi Muhammad itu masih menikah. Saya memutuskan mengekang hawa nafsu tanpa menikah. Udah, yang pertama, yang nggak makan sahur puasanya, bukan imannya yang naik, asam lambungnya yang naik. Nggak sahur, padahal sahur itu penting dan ada keberkahan kata Nabi dalam sahur. Yang kedua, sholat malam tanpa tidur. Akhirnya dia itu bukan imannya yang naik, overthinkingnya yang naik. Iya bener, nggak tidur-tidur soalnya. Jadi yang ketiga juga. Nah nafsu seharusnya dengan menikah dia mampu tapi nggak nikah. Akhirnya bukan imannya juga yang naik, libidonya yang naik. Nah kata Nabi jangan berlebihan dalam segala sesuatu itu. Kata Allah bertakwalah semampu kalian. Dan ketika kalian udah mampu jangan berlebihan sampai mengganggu orang lain dalam hal ibadah. Tapi sebenarnya kenapa sih Bib kayak kita harus apa-apa tuh berawal dari kayak bismillah? Maknanya apa gitu kayak bismillah, bismillah gitu. Nah, kenapa setiap kita mengawali sesuatu itu seharusnya dengan bismillah? Yang pertama adalah dengan kita mengawali itu dengan bismillah, maka kita memastikan apa yang kita lakukan itu menjadi ibadah. Kemudian yang kedua, dengan kita mengatakan bismillah berarti kita menyertakan Allah dalam segala aktivitas baik yang kita lakukan, sehingga Allah menjaga kita dari segala keburukan ketika melakukan aktivitas itu. Karena bisa jadi kita anggap ini baik padahal ada keburukan di dalamnya, atau ini buruk padahal ada kebaikan. Sebagaimana kata Allah, asa antakrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Baca bismillah biar Allah ikut dalam hal itu dan mengawasi kita dari segala keburukan dan mendorong kita dalam segala kebaikan. Tapi kalau maling, Bib, mau maling bismillah dulu? Nah, gimana tuh, Bib? Ini dalam satu kitab Haisiyah Bajuri, itu dijelaskan bahwa bismillah itu hukumnya paling tidak ada 3. Yang pertama adalah wajib. Ketika kita mau membaca suratul Fatihah pakai bismillah menurut mayoritas ulama. Kemudian juga sebagian ulama yang lain seperti ulama-ulama Hanafiyah itu menyebut kalau menyembelih
hewan untuk kita makan itu harus pakai bismillah. Kalau enggak dagingnya jadi haram. Oh iya juga ya, iya benar. Bahkan dalam pendapat Imam Abu Hanifah dan madhab Hanafi, sesembelihan yang tidak dibacakan bismillah ketika menyembelih, dagingnya jadi haram. Ya Allah. Karena merujuk kepada surat Al-An'am 121. Tapi mayoritas ulama termasuk dalam madhab Syafi'i yang kita anut, membaca bismillah ketika menyembelih hewan itu termasuk sunnah. Yang kalau nggak dilakukan nggak sampai haram tapi jadi makruh, jadi hilang keberkahan hewan yang kita makan. Dengan asumsi hewannya halal ya. Nyembelih babi pakai bismillah. Sama aja. Nah, yang kedua sunnah. Kapan sunnah? Ketika kita melakukan segala aktivitas yang baik. Maka diawali dengan bismillah jadi sunnah. Artinya bernilai pahala, bernilai ibadah. Yang ketiga haram. Kalau mau melakukan sesuatu yang haram. Atau makruh kalau mau melakukan sesuatu yang makruh. Iya, mau minum minuman keras, bismillah. Iya kali biar ada keridoan gitu jadinya. Iya ridho udah karena zatnya haram. Udah kayak mau mencuri, bismillah. Iya udah. Jadi gak bisa dengan semua konteks ya Bib ya. Ih seneng sekali bisa menjadi bagian dari ruang ngaji ini. Makanya amal itu harus ilmiah. Amal itu harus berdasarkan ilmu. Kalau nggak pakai ilmu akhirnya dikit-dikit bismillah, dikit-dikit bismillah. Kan biar napas juga berkah kan. Bismillah kok dikit-dikit yang banyak. Banyak ya. Nah ini juga bismillahirrohmanirrohim. Karena saya mau mengajak teman-teman ngaji semuanya untuk melayangkan pertanyaan biar nanti dijawab sama Habib. Jangan lupa nulis pertanyaan sebelum ngetik tuh ya. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dibaca sama Habib, semoga dibaca sama Gina. Pokoknya kita tungguin habis ini pertanyaan-pertanyaannya nanti dijawab langsung sama Habib ya. Tetap di ruang ngaji. Ya kita masih ngobrolin tentang makna bismillah. Jadi ini istilahnya tuh kayak ibadah yang ringan-ringan aja tapi itu bermakna besar, berpahala besar gitu kan ya Habib ya. Nah sekarang waktunya teman-teman ngaji boleh bertanya, Habib yang jawab. Kebetulan sudah ada yang bertanya nih Bib ya. Pertanyaan untuk Habib Jafar, betul Habib? Betul saya gitu kan, biasanya gitu kan. Atas nama Habib Jafar, iya saya. Pertanyaannya nih Bib ya. Oke. Ini dari Taufik Arizki. Iya. Kalau kita baca bismillah sambil kirim WhatsApp dengan harapan diterima gebetan, itu gimana tuh Bib? Iya, jadi baru tadi kita singgung kan sebenarnya bismillah itu bisa haram kalau digunakan untuk sesuatu yang haram. Iya. Nah, ngejar gebetan itu kan sudah haram ya. Iya sih sebenarnya kan? Ya benar. Kecuali kalau niatnya mau serius mau menikahi gitu mungkin ya. Betul. Seharusnya kalau kita itu ingat bismillah ketika mau kirim WhatsApp ke gebetan, gak jadi. Akhirnya jadinya taruh HP, kemudian pergi ke rumah gebetan. Saya mau tunangan dengan anak bapak. Ini orang tua saya. Luar biasa. Gitu. Atau mau minum minuman keras, ingat bismillah, nggak jadi minum, bukan malah bismillah diteguh. Justru karena ingat Allah, katanya Allah nggak boleh minum minuman keras, jadi nggak minum kan? Iya sih begitu, iya juga mencuri. Ya. Ingat bismillah, ya seharusnya jadi nggak mencuri dong. Iya benar. Bukan malah. Kalau orang-orang malah jadi kayak udah bismillah nih, jadi insya Allah dapat keridoan gitu. Nggak boleh ya. Sama kayak orang kan gini ya, berangkat haji atau berangkat umroh pakai duit yang haram, katanya untuk nyuci duitnya. Nggak bisa, duit haram mah bukan hak kamu. Kalau mau dihilangkan dosanya, kembalikan kepada yang berhak dan minta maaf. Bukan malah disucikan dengan yang haji. Kadang orang kan mencampur adukkan kan yang haram dan yang halal. Nah ini sering akhirnya orang bertanya tentang hal ini karena memang orang mengira yang haram dan halal itu
bisa dicampur adukkan. Tapi nggak bisa ternyata ya, Nggak Bib ya. bisa, yang halal halal, yang haram haram. Nah, begitu jadi Taufik Ariski kagak bisa. Kalau mau langsung datang ke rumah yang bersangkutan, Nah, ajak itu baca nikah. bismillah. Ya Allah, kalau Bismillah. zaman dulu suami saya begitu tuh saya nggak nikah umur 30. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Bib ya. Dari Rona Salsabila 12. Apa benar kalau berbuat baik tanpa diawali lafaz basmalah, maka perbuatan tersebut jadi nggak terhitung? Nabi katakan dalam salah satu hadisnya bahwa perkara baik yang tidak diawali dengan bismillah itu akan mengurangi keberkahan, dalam riwayat lain bahkan menghilangkan keberkahannya. Oh, Nah, karena itu sepatutnya bagi kita ketika melakukan sesuatu yang baik diawali dengan bismillah. Jadi bernilai pahala tuh. tapi interupsi Bib, kayak bismillahnya itu harus kayak diomongin kayak bismillahirrahmanirrahim atau kalau dalam hati aja boleh gitu nggak Bib? Boleh dalam hati, termasuk kita jangan suuzon. Ada orang minum, kok gak pakai bismillah? Lah, jangan suuzon. Dia bismillahnya pakai Saya hati. sering diomelin netizen Karena? kalau misalnya review makanan atau apa, udah kebiasaan suka bismillah di dalam hati gitu Bib. Jadi begitu pas udah makan udah nggak bismillah lagi. Soalnya Padahal sebelumnya udah di hati. Tapi kayak nggak baca bismillah. Sekarang saya kalau mau makan kenceng, bismillahirrahmanirrahim, kan Tapi jadi bagus jelek kan? niatnya Bib. Enggak, niatnya bukan untuk riya, tapi untuk juga mendidik orang. Oh. Ternyata kalau mau mengawali sesuatu pakai bismillah. Harus bismillah. Oh, ya saya Bagus mikirnya juga kan? jadi jelek. Jadi kayak ini gue kasih tahu ya gue udah bismillah loh. Iya, gitu. pas bismillah malah dibilang kan, Iya. riya tuh. Iya. Bismillahnya Kan serba dikencengin. salah jadi ya. Nah, itu kan kita pernah bahas tuh. Iya benar, Jangan nggak boleh. kita berfokus untuk menjadi baik di mata manusia, tapi utamanya jadilah baik di mata Allah. Di mata Allah benar banget. Jadi tadi pokoknya kalau perbuatan baik tidak diawali dengan bismillah itu jadi kayak keberkahannya berkurang gitu ya. Bib? Berkurang atau bahkan bisa nggak ada tuh. Oh. Karena itu, gimana caranya? Jadikanlah bismillah itu sebagai habit seorang muslim. Apapun Ajari aktivitasnya. anak sejak dini untuk mengawali segala hal yang baik itu dengan baca bismillah. Iya betul. Kalau udah jadi habit, nggak susah. Contohnya, kita kalau mau baca Al-Quran, nggak usah diingat lagi, langsung bismillahirrahmanirrahim. Iya betul. Karena udah jadi habit. Nah, kalau bisa habit ini diperluas menjadi apa? Semua kegiatan baik kita awali dengan bismillah. Nah itu dia. Semua perbuatan baik harus diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalau gitu berarti nanti teman-teman ngaji masih boleh tanya lagi tentang makna bismillah. Ditunggu pertanyaannya, tetap di Ruang Ngaji. Nah, untuk kali ini entar dulu ya pertanyaan dari teman-teman ngaji. Aku juga punya pertanyaan nih seputar makna bismillah ini ya Bib ya. Kan tadi Habib bilang pokoknya kalau semua perbuatan yang baik, alangkah baiknya itu diawali dengan bismillah biar ada keberkahan Allah juga gitu ya kan. Kalau mau tidur Bib, bismillah. Ya ketika tidurnya itu dalam keadaan baik, maka harus pakai bismillah, kecuali tidurnya tidak baik ya. Apaan tuh maksudnya ya? Tidurnya dengan yang bukan muhrim. Oh iya juga sih. Pokoknya tidurnya dalam keadaan baik ya. Iya. Ya udah kalau kayak Sunnah baca bismillah. Lah kalau kayak begitu mendingan digaspolin aja sekalian Bib. Aku kalau tidur udah bismillahirrahmanirrahim. Ya kan mungkin juga ngantuk gitu ya. Sambil dengerin Quran, lama-lama bobo nyenyak gitu. Nah ini yang orang amal itu harus ilmiah, harus berdasarkan ilmu. Tidak diperkenankan ketika kita mau tidur itu menyetel murotal Al-Quran yang kita tahu bisa jadi kita akan ketiduran sedangkan murotal Al-Qurannya tetap jalan. Lah nggak boleh Bib. Kalau kita bisa hilaf murotal Al-Qurannya jalan sedangkan kita jadi tidur, berarti kita mendapatkan dosa karena idza quri'al Quran, ketika dibacakan Al-Quran simak baik-baik dan jangan melakukan apa-apa. Nah ketika kita ketiduran berarti kita gak nyimak. Ya Allah. Karena kehilafan kita. Astagfirullah. Nah makanya Serius, Bib? kalau mau tidur pilihannya dua. Pertama nyetelnya sholawat aja. Oh. Atau yang kedua baca Al-Quran, bukan dengerin doang. Iya kan, ada tuh temanku biar berkah
Setel Al-Quran. Ya, Bener. Al-Qurannya mah yang dapat berkah. Setelannya yang dapat berkah. Nyetel TV Al-Quran biar masuk surga. Speakernya TV-nya yang masuk dapat surga. pahala, Speakernya, iya. Ya Allah, seriusan, Bib? Benar, ini kadang orang kan salah. Iya. Bukan berarti kemudian wah biar berkah tidurnya. Iya, baca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran itu baik, tapi jangan sampai lalai hingga Al-Quran itu dibacakan padahal kitanya ketiduran. Ya Allah, ternyata tuh tricky juga ya, Bib ya. Maksudnya Iya. kayak bismillah itu adalah hal yang kayak ringan sekali, maknanya juga besar, pahalanya besar, tapi untuk beberapa hal tidak boleh dilakukan. Benar. Ayat tadi juga perkara kayak ya sambil tidur jadi teman tidur biar dijauhkan dari godaan setan, muterin murat Al-Quran, tapi ternyata kalau sampai ketiduran nggak boleh juga Iya, gitu. sama kayak gini kalau tadi mau makan. Iya. Imam Ghazali itu mengajarkan suapan pertama Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Suapan pertama Bismillah. iya. Suapan kedua Bismillahirrahman. Suapan ketiga Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada ilmunya semua. Kalau kita pengen lebih baik lagi itu ada ilmunya semua. Kalau udah suapan keempat udah boleh nggak ada. pakai apa-apa. Jangan kayak tadi Bagina. Ntar Bismillah, Bismillah, Bismillah. Wah, ngapain aja Bismillah. Rempong sendiri, Iya. heboh sendiri ya. Ya baiklah kalau begitu. Nah sekarang pertanyaan nih Bib ya, dari Rahmat Ramadan 3148. Silakan sekarang Ramadan 1444. Dia 3148, berarti masih lama tuh kayaknya. Dia pakai penanggalan Tionghoa tuh. Iya kan? Kalau penanggalan Tionghoa udah 31 Iya benar. sekian. Udah pada segitu. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam. Apa makna yang paling dalam dari Bismillah dalam kehidupan sehari-hari? Nah, tadi kita kan sudah singgung ya maknanya. Iya. Tapi kita akan singgung makna yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam beberapa riwayat hadis Ya. yang bersumber dari beliau. Apa aja? Yang pertama, kata Nabi, Bismillah itu akan menjadi senter kita ke surga. Penerang kita ke surga. Wow. Jadi orang yang mengawali segala kebaikan dengan Bismillah, dia seperti pegang senter sehingga ke surganya Jalannya terang bisa terang. gitu ya. Kemudian yang kedua, menjauhkan diri dari setan. Nah, kadang kita kan kalau Ya. pengen jauh dari setan, jauhkan semua dari tidak mengatakan Bismillah. Makanya kata Nabi dalam satu riwayat, nguap itu Ya. kelakuannya setan. Jah, masa Bib? Kalau ngantuk gimana? Nah itu, maksudnya apa? Maksudnya kata Nabi, kalau kamu nguap karena ngantuk lantaran kamu makan yang banyak, minum yang banyak, nguap itu kelakuannya setan. Maksudnya kalau makan jangan berlebihan dan awali dengan Bismillah biar setan nggak ikut-ikutan di sana. Iya. Dulu saya suka gitu diingetin sama mama saya kalau makan Pakai Bismillah. pakai Bismillah biar makannya nggak dimakan setan, Benar, biar itu masuk kan ke badan. metode Iya. pendidikan orang tua ya, caranya Iya, begitu. gitu. Tapi benar kata Nabi, Bismillah itu menjauhkan kita dari setan. Setan. Tapi saya suka nguap, berarti saya setan. Enggak, bukan nguapnya. Maksudnya sebab nguapnya itu karena hal-hal yang sia-sia atau bahkan dosa. Kemudian Oke. yang ketiga kata Nabi, Bismillah itu penting karena akan membuat kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan 400 kali lipat. Ih, Masya Allah. Apapun kebaikannya. Apapun kebaikan yang diawali dengan Bismillah dilipat gandakan 400 kali lipat. Banyak. Banyak dong. Kemudian juga Bismillah itu jika kita terus-menerus membacanya akan menyebabkan gugurnya satu demi satu dosa-dosa kecil kita. Lah, dari tadi aku bismillah terus katanya jangan berlebihan, Bi. Iya, tapi ini lebay waktunya ngaji. Kita gak ngaji-ngaji dong kalau Iya sih. Bismillah, Bismillah. Kan bisa kan tadi udah kita bahas pakai hati kan bisa. Iya bisa sih, betul. Iya, kita sambil zikir dengan Bismillah. Tapi juga ingat, Bismillah itu utamanya bukan sekedar di lisan, Tapi di tapi di hati. hati, bahwa kita melibatkan Allah. Ada Allah loh. Kerja pakai Bismillah, akhirnya profesional kerjanya karena tahu dia bahwa diawasi oleh Allah. Makan dan minum pakai Ya. Bismillah,
Akhirnya makan dan minumnya dengan cara yang baik dan dari sumber yang baik karena dia tahu Allah mengawasi kita. Jadi bukan sekedar omongan bismillah itu, tapi komitmen. Tapi ini agak melenceng lagi sedikit ya, Bib. Tapi bismillah itu udah jadi kayak bahasa universal deh, Bib. Kayak semua orang mengucapkan bismillah. Non-muslim aja. Iya. Kadang kan. Iya. Pakai bismillah juga bukan gitu. Bismillah, innalillah. Ada yang mati, non-muslim, innalillah katanya. Iya. Asyhadu an la dulu, kok tiba-tiba bismillah, innalillah. Passwordnya dulu, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ikutan kuis ya, passwordnya dulu. Oke, baik. Berarti sudah jelas ya, mudah-mudahan rahmat Ramadan udah terjawab pertanyaannya. Dan mumpung ini juga di bulan Ramadan, Rahmat Ramadan 3148 dan juga Rona Salsabila 12 berhasil mendapatkan masing-masing Rp500.000. Alhamdulillah. Tapi jangan lupa dipotong pajak ya. Sampai ketemu lagi di episode Ruang Ngaji berikutnya. Mudah-mudahan teman-teman ngaji, apalagi kalau ngikutin dari episode-episode awal ya kan, banyak banget hal-hal yang bisa kita petik. Aku juga jadi banyak belajar dari Ruang Ngaji ini. Mudah-mudahan teman ngaji pun mengalami hal yang sama ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya bersama saya dan juga Habib Jafar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.